Hari ini kita akan membahas materi terakhir yang kita pelajari di mata kuliah Matematika Diskrit, dan ini adalah masih turunan dan berkaitan sangat erat dengan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu graf. Materi kali ini adalah materi pohon. Pohon ini adalah bentuk graf yang khusus, ya. Jadi ada ketentuannya agar suatu graf itu disebut pohon. Secara definisi, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dari kalimat definisi ini, bisa kita simpulkan bahwa kriteria atau syarat agar suatu graf itu dikatakan pohon ada 3. Yang pertama adalah graf tak berarah, yang kedua adalah graf terhubung, yang ketiga adalah tidak mengandung sirkuit. Jadi yang dikatakan sebagai pohon adalah graf yang pertama tidak berarah, kedua terhubung, yang ketiga adalah tidak mengandung sirkuit. Kalau melihat contoh di sini, kita punya, ini bentuknya masih graf, kita masih main dengan simpul dan sisi, ya. Simpul itu adalah titiknya atau vertex, dan sisi ini adalah garis ini adalah sisinya, ya. Nah, di sini ada 4 graf. Ada 4 graf. Graf yang pertama, kita cek apakah dia tak berarah. Ya, jelas nggak ada arahnya, ya. Seluruhnya juga tidak berarah, graf ABCD-nya ini. Kemudian apakah dia graf terhubung? Nah, ini kita cek. Ini graf terhubung? Ya, terhubung, ya. Yang ini terhubung tidak? Ada yang terpisah nggak? Ada nggak simpul yang tidak bisa kita memiliki lintasan ke simpul tersebut? Nggak ada, ya. Misalnya dari D mau ke A, mau ke B, ke C, ada yang ini, ya. F mau ke seluruh simpul, ada lintasannya. Yang ini juga sama, ada lintasannya. Yang ini juga sama, ada lintasannya, ya. Dari F mau ke B bisa, F ke D bisa, ke C ke E bisa. Dari A ke simpul lainnya juga bisa, B ke simpul lainnya bisa, dan seterusnya. Oke, berarti ini juga memenuhi syarat terhubung, ya. Syarat kedua. Kemudian yang ini, nah untuk graf yang keempat ini, graf yang ini ternyata bukan graf yang terhubung. Contoh, saya mau menuju simpul A dari simpul C. Ini tidak bisa, ya, dari C cuma bisa ke E sampai ke B. Tidak bisa ke A, D, dan F. Karena A, D, dan F-nya ini terpisah di sini. Ya, kecuali kalau di sini ada simpul, ada titik di tengah-tengah sini, ya bisa memang. Tapi kan ini tidak ada, ya. Berarti dasarnya ini graf yang keempat ini bukan graf terhubung. Ini kalau kita pisahkan, bisa, ya, kita pisahkan saja yang CEB, ini kita pisahkan sebelah kiri, AFD, ini kita pisahkan sebelah kanan. Misalnya seperti itu. Maka dia menjadi graf yang tak terhubung. Karena dari simpul E misalnya mau ke simpul F, tidak ada jalurnya, tidak ada lintasannya. Maka ini sudah jelas-jelas bukan pohon, ya, karena dia ternyata graf tak terhubung. Dia tidak memenuhi syarat yang ini. Lanjut ke syarat yang ketiga, tidak mengandung sirkuit. Sirkuit itu adalah lintasan yang kembali lagi ke titik awal, ke simpul awal. Di sini tidak masalah dia punya lintasan, justru harus punya lintasan agar dikatakan terhubung, kan. Nah, tapi kalau sirkuit itu tidak boleh. Pohon itu tidak bisa kembali ke titik awal, ke simpul awal. Untuk graf yang pertama, dari B bisa nggak kembali lagi ke B? Ternyata enggak, ya. Oke, aman. A juga. C, D, ini semuanya ternyata tidak ada yang membentuk sirkuit, tidak ada yang kembali ke titik awal, ke simpul awal. Oke, berarti sudah jelas bahwa graf yang pertama ini adalah pohon. Kemudian yang ini ada nggak, bisa nggak kembali ke titik awal? Dari B menelusuri semuanya, bisa nggak kembali ke titik awal, ke simpul B lagi? Ternyata tidak bisa. Begitu pula dengan simpul A, D, F, E, dan C. Ini tidak ada yang bisa kembali ke simpul awal, alias dia tidak memiliki sirkuit. Ya, kan di sini syaratnya tidak mengandung sirkuit. Oke, berarti graf yang kedua ini pun juga ternyata adalah pohon, karena dia tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya yang ini,
Graf yang ketiga, apakah dia mengandung sirkuit? Oh, ternyata ada mengandung sirkuit. Contoh, saya dari A ke D ke F, ternyata bisa balik lagi ke A. Nah, ini ADFA ini adalah sirkuit karena bisa kembali ke simpul awal. Ketentuannya tidak seperti istilah sirkuit Euler dan Hamilton ya, yang dimana seluruh sisi atau seluruh simpulnya harus dilalui. Enggak, tapi yang penting dia tidak mengandung sirkuit. Mau sirkuit itu melalui semua simpul atau melalui semua sisi, atau mungkin hanya beberapa sisi, hanya beberapa simpul. Yang penting ketika dia bisa kembali ke simpul awal, misalnya yang D ini juga ya, ketika dia bisa kembali ke simpul awal, maka itu adalah sirkuit. Bisa dipahami ya, sirkuit itu intinya dia membentuk seperti berputar gitu ya, berputar kembali lagi ke simpul awal. D, F, A bisa balik lagi ke D. Oleh karena itu, graf yang ketiga ini pun juga bukan pohon, sama seperti graf keempat. Ya, yang ini ya, graf ketiga ini bukan pohon karena dia mengandung sirkuit. Graf keempat ini bukan pohon karena dia tidak terhubung. Seperti itu ya, dan pohon yang pertama, yang kedua ini, graf yang pertama dan kedua adalah pohon. Nah, ini ya, dia bukan pohon, yang ini karena mengandung sirkuit, ini pun juga bukan pohon karena tidak terhubung. Pohon yang dimaksud oleh definisi 1 disebut pohon bebas atau free tree. Ya, jadi istilah lainnya adalah pohon bebas. Kemudian ada istilah lagi, hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf tersebut, di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi maksudnya intinya ya, istilah hutan itu adalah ketika ada pohon yang saling lepas berkumpul. Nah, ini adalah hutan segini. Segini hutan. Dia terdiri dari 3 graf tak terhubung ya. Ada 3 komponen graf tak terhubung, 1, 2, 3, yang masing-masingnya adalah pohon. Karena ini masing-masingnya adalah pohon, maka kumpulannya disebut hutan. Ya, hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Begitu ya. Itu untuk istilah hutan. Berikutnya adalah sifat-sifat pohon. Nah, dari tadi yang definisi 1, ini ya, ada dari situ kalau diturunkan, kita breakdown lagi, kita bedah lagi maknanya, kita lihat lagi sifat-sifatnya, terkumpullah ini sifat-sifatnya ya. Misalnya graf dengan vertex V, simpul V, dan sisi E, itu graf tak berarah sederhana, dengan jumlah simpulnya adalah N. Maka semua pernyataan berikut adalah ekivalen. Oke, simpulnya sebanyak N ya. Nah, G adalah pohon, yaitu ketika setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ini sifat dari pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Contoh dari yang ini ya. B saya pasangkan dengan yang E, dia pasti punya lintasan tunggal saja, hanya punya satu lintasan. Ya, maksud lintasan tunggal itu hanya punya satu lintasan dari B ke E. B ke A, ke D, ke E. Tidak ada lintasan lain lagi untuk mencapai E dari B. Ya, yaitu hanya B, A, ke D, ke E. Oleh karena itu, dia hanya memiliki lintasan tunggal dari pasangan simpul B dan E. Begitu pula pasangan simpul yang lainnya. A dengan F misalnya, kemudian C dengan E, dan seterusnya. Pasti lintasannya tunggal, hanya satu. Maka dia adalah pohon. Kemudian, G terhubung, jelas ya, dan memiliki banyaknya sisi, itu pasti N dikurangi 1. N itu tadi adalah banyaknya simpul. Jadi kalau simpulnya ada 6, ya A sampai F yang ini, misalnya kita ambil contoh yang ini ya, maka banyaknya sisi pasti 6 kurang 1, yaitu 5. Kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena ada 6 simpul, berarti banyaknya sisi adalah banyaknya simpul kurangi 1. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki, ya intinya ini ya, ini sama saja, dan tidak mengandung sirkuit.
Nah, ini dia tidak mengandung sirkuit, namun kalau kita tambahkan satu sisi saja pada graf tersebut, maka akan membuat G memiliki satu sirkuit. Contohnya dari graf yang pertama ke graf yang ketiga. Ini ditambah satu sisi saja dari A ke F, akhirnya dia punya sirkuit. Gitu ya, kurang lebih. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan itu adalah kalau yang dihapus, sisinya itu menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Ya, intinya itu ya, jadi mungkin yang utamanya ini yang kita gunakan, bahwa setiap pasang simpul di dalam pohon tersebut pasti lintasannya tunggal. Kemudian banyaknya sisi adalah sebanyak N-1, di mana N-nya ini adalah banyaknya simpul. Seperti itu ya, untuk definisi dan sifat-sifat pohon.